Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Murti Rahayu dengan NIM 20425000252. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya angkat dengan judul Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICHR dalam mengoptimalkan implementasi ASEAN Enabling Master Plan bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara periode 2021 sampai 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari isu yang saya angkat, yaitu isu disabilitas dan kaitannya dengan hubungan internasional. Dewasa ini, konsep perlindungan manusia pada dasarnya telah mengalami pergeseran kepada dimensi non-tradisional, termasuk salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya konsep perlindungan manusia atau human security, isu-isu konvensional mulai mendapat perhatian bagi para komunitas internasional yang salah satunya mencakup isu hak asasi manusia, yaitu kaum disabilitas. Isu disabilitas menjadi isu internasional semakin ditekankan dengan adopsi Conventions on Rights Person with Disabilities atau CRPD oleh United Nations General Assembly pada tahun 2006 sebagai komitmen global dalam mempromosikan, melindungi, dan menyetarakan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Sejarah panjang mengenai perkembangan isu disabilitas menjadi isu internasional telah memberikan perhatian kepada elemen global untuk meningkatkan pembangunan pada bidang penyandang disabilitas, khususnya pada tingkat regional. Nah, Asia Pasifik menjadi kawasan pertama yang mengimplementasi CRPD dengan adanya strategi pembangunan bagi penyandang disabilitas yang dinamakan Incheon Strategi. Dari Incheon Strategi tersebut lahir pula sub kawasan Asia Pasifik, yaitu Asia Tenggara atau ASEAN, yang merupakan salah satu kawasan dengan populasi penyandang disabilitas terbanyak, sekitar 62 juta penyandang disabilitas. Dalam berkomitmen untuk kesetaraan pembangunan dan kesejahteraan hak bagi penyandang disabilitas, maka terbentuklah pedoman kerjasama ASEAN Enabling Master Plan 2025 yang sejalan dengan CRPD yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Asia Tenggara dan juga visi komunitas ASEAN tahun 2025. ASEAN Enabling Master Plan merupakan dokumen kerjasama bagi pembangunan disabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan memasukkan poin-poin aksi dan keterlibatan pilar-pilar ASEAN di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial untuk pembangunan penyejahteraan penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Enabling Master Plan juga dirancang dan juga dikoordinasi oleh Badan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICHR, sebagai penanggung jawab dan pemangku kepentingan dari pelaksanaan ASEAN Enabling Master Plan. ASEAN Enabling Master Plan dilaksanakan oleh seluruh negara anggota ASEAN dan seluruh elemen yang memiliki keterkaitan dengan isu hak asasi manusia, khususnya di bidang disabilitas, sejak tahun 2018 dan telah dilakukan midterm report pada tahun 2021 hingga final report nanti di tahun 2025. Nah, dari hasil midterm report tahun 2021 tersebut menunjukkan beberapa hasil implementasi yang telah dilaksanakan oleh elemen pelaksana. Beberapa menunjukkan keoptimalan dari implementasi tersebut, namun ada pula poin-poin aksi yang masih belum optimal dilaksanakan. Maka dari itu, saya mengangkat penelitian ini dengan membahas peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ICHR sebagai badan dan lembaga pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kerjasama ASEAN Enabling Master Plan untuk mencapai komitmen global di kawasan Asia Tenggara bagi pembangunan penyandang disabilitas dan ikut serta dalam agenda regional dalam mengoptimalkan implementasi kerjasama serta membantu mengoptimalkan kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan kawasan yang ramah disabilitas. Berikut juga tujuan penelitian dari masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama, mendeskripsikan mengenai isu disabilitas yang menjadi isu internasional hingga menjadi perhatian ke isu regional. Yang kedua, mendeskripsikan ICHR sebagai badan hak asasi manusia regional di kawasan Asia Tenggara yang juga menangani isu disabilitas dan sebagai penggagas ASEAN Enabling Master Plan. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran dan upaya optimalisasi pelaksanaan ASEAN Enabling Master Plan yang dilakukan oleh ICHR. Kerangka pemikiran pertama yaitu unit eksplanasi. Di sini saya akan mengeksplanasi atau menjabarkan mengenai isu disabilitas. Yang kedua adalah unit analisis. Di sini saya akan menganalisis mengenai peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Lalu ada tingkat analisa sistem internasional. Mengapa saya mengambil tingkat analisa sistem internasional? Karena yang pertama, lokus saya berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu juga yang kedua, ICHR sebagai badan penggagas ASEAN Enabling Master Plan yang merupakan dokumen kerjasama dan juga pedoman bagi negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara untuk memaksimalkan kebijakan mereka dalam mempromosikan, melindungi, dan juga menyetarakan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah saya menggunakan perspektif liberalisme institusionalis dan juga konsep intergovernmental organization. Nah, dalam pandangan liberalisme institusional didefinisikan bahwa institusi nasional dapat membantu negara untuk bekerja sama. Hal tersebut diperkuat melalui paradigma liberalis yang menilai bahwa hubungan internasional memiliki aktor lain selain negara atau non-state actor yang memiliki kontribusi dan relevansinya terhadap hubungan internasional. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa negara-negara memiliki kepentingan bersama dengan membantu lembaga internasional mencapai tujuan bersama.
Penganut liberalisme institusional menekankan pentingnya hukum dan peran lembaga internasional dalam mewujudkan kerjasama antar negara. Organ multinasional dapat mencakup perhimpunan resmi yang mempresentasikan negara-negara dengan regulasi resmi, perjanjian, dan konsensus yang mewadahi interaksi antar negara. Nah, paradigma liberalis institusional memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian yang saya angkat, yang dimana aktor-aktor yang terlibat tidak hanya ICR sebagai kelompok regional, tetapi terdapat juga sebagai badan struktur internasional dalam ASEAN Enabling Master Plan. Identitas ICR menjadi pengaruh terhadap kepentingan kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam sektor pemajuan hak asasi manusia yang mempengaruhi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan kerangka kerjasama untuk pembangunan penyandang disabilitas yang masuk ke dalam ASEAN Enabling Master Plan. Lalu yang kedua, konsep Intergovernmental Organization. Organisasi internasional atau Intergovernmental Organization adalah entitas transnasional yang memiliki peraturan resmi dengan terdiri dari beberapa negara. Organisasi ini memperlihatkan sifat aturan yang dirancang untuk mengelola interaksi antar negara anggotanya dengan entitas atau badan resmi yang memaparkan serta meninjau implementasi aturan tersebut. Clive Archer menguraikan bahwa organisasi internasional membawa 3 kedudukan kunci yang berfungsi sebagai aktor dalam kerangka internasional dalam suatu konteks atau fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Ketiga peran tersebut meliputi instrumen, arena, dan aktor dalam organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan pihak terkait termasuk negara-negara anggota. Metodologi penelitian yang saya ambil dalam membahas permasalahan tersebut adalah yang pertama, paradigma analisis post-positivism. Lalu yang kedua, metodologi analisis kualitatif, ketiga jenis analisis deskriptif, keempat jenis data primer dan sekunder, kelima teknik pengumpulan data dengan identifikasi referensi, lalu yang keenam sumber data dengan kepustakaan. Tematika penulisan yang saya angkat dalam membahas penelitian saya yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua menjelaskan mengenai isu disabilitas, lalu bab ketiga menjelaskan mengenai ASEAN Intergovernmental Commissions on Human Rights, lalu bab keempat ada peran ASEAN Intergovernmental Commissions on Human Rights dalam optimalisasi implementasi ASEAN Enabling Master Plan bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kelima ada penutup. Itu dia pembahasan mengenai penelitian yang saya angkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.